wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Olivia dan teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan menyimak pada presentasi saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Diva Yuriskinasi, saya dari kelompok 4 Universitas Pekalongan. Untuk materi yang saya akan presentasikan yaitu mengenai keterampilan berbicara. Apakah teman-teman di sini sudah tahu apa itu berbicara? Lalu apa saja aspek-aspek yang ada di dalam keterampilan berbicara? Apakah sudah pada tahu? Belum. Nah, kalau begitu saya akan menyampaikan materi apa sih berbicara itu. Pengertian berbicara adalah berbicara kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pengertian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa berbicara berkaitan dengan pengucapan kata-kata yang bertujuan menyampaikan apa yang disampaikan, baik itu perasaan, ide, atau gagasan. Yang kedua, tujuan berbicara. Menurut Tarigan, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sehingga berbicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Untuk yang pertama, berbicara menghibur. Biasanya suasana santai, rileks, dan kocak. Tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan dalam berbicara menghibur tersebut. Berbicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Yang kedua, berbicara menginformasikan. Dalam suasana serius, tertib, dan hening, berbicara menginformasikan, berbicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat agar informasi yang benar-benar terjaga keakuratannya. Yang ketiga, berbicara menginformasi juga berusaha serius, kadang-kadang terasa kaku. Berbicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau fungsi yang memang melebihi pendengarnya. Yang keempat, berbicara meyakinkan. Sesuai dengan namanya, bertujuan meyakinkan pendengarnya. Suasananya pun bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Untuk yang kelima, berbicara menggerakkan. Juga menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Pembicara dalam berbicara mendengarkan haruslah berwibawa, tokoh, idola, panutan, dan masyarakat. Yang ketiga, jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang pertama, berbicara satu arah, yaitu merupakan suatu pembicaraan untuk mengungkapkan sebuah pikiran, gagasan, dan perasaan kepada si pendengar tanpa terjadinya proses interaksi timbal balik. Contohnya antara lain pidato, khotbah, dan wawancara. Yang kedua, bicara dua arah. Pembicara dua arah terjadi apabila si pembicara menyampaikan pikiran dan perasaan kepada orang lain, kemudian mendapat tanggapan baik dari pendengar secara langsung. Jadi dalam proses berbicara dua arah ini terjadi interaksi timbal balik antara pembicara dengan lawan bicara, pihak-pihak yang terlibat. Dalam pembicaraan ini aktif berbicara secara bergantian. Contohnya diskusi, tanya jawab, dan drama. Di samping itu, kalau dilihat dan disimak lebih jauh lagi, menurut tingkat keresmiannya, berbicara dapat pula dibagi menjadi yang pertama, berbicara formal, merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan contohnya pidato, ceramah, dan diskusi. Yang kedua, berbicara informal adalah kegiatan berbicara yang dilakukan pada acara-acara tidak resmi. Biasanya berbicara informal ini pendengarnya tidak banyak, kadang-kadang topiknya pun tidak satu. Contohnya berbicara atau mengobrol dengan teman sebaya, dengan keluarga, dengan teman tidak menunggu antrian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, catur cara saji wicara, berbicara dengan tentang suatu cara yang digunakan dalam pelaksanaannya menggunakan metode untuk memperlancar proses berbicara. Yang keempat, metode berbicara.
Dalam kegiatan berbicara ini dikenalkan 4 metode berbicara. 4 metode tersebut diantaranya: yang pertama, metode serta-merta. Metode ini biasanya digunakan oleh seseorang yang secara serta-merta atau secara tiga-tiga dan mendadak diminta berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal adalah satu cara yang digunakan pembicara dapat menyampaikan pikiran dan perasaannya di depan banyak orang. Yang ketiga, metode naskah. Metode ini jarang digunakan kecuali pada saat-saat penting, misalnya di radio dan televisi. Biasanya sebelum tampil berbicara, pembicara memperhatikan naskah lengkap. Ketika tampil berbicara, naskah itu dibacanya kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga perhatian si pembaca tertuju pada naskah tersebut. Yang keempat, metode ekstemporan. Metode ini jarang digunakan oleh pembicara yang berbicara tanpa mempersiapkan naskah. Variasi akan disampaikan dengan metode yang direncanakan dengan informal. Yang kelima, faktor penunjang dan penghambat berbicara. Yang pertama, ada faktor kebahasaan, yaitu meliputi tentang yang pertama, ketepatan ucapan, ketepatan tekanan nada, seni, atau durasinya sesuai. Yang ketiga, pemilihan kata, ketepatan penggunaan kalimat, serta tata bahasanya. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Lalu ada yang faktor non kebahasaan, yaitu meliputi yang pertama, sikap wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai orang lain. Yang keempat, gerak tubuh dan mimik yang tepat. Lalu penyaringan suara, kelancaran, relevansi dan penalaran. Lalu penguasaan topik. Lalu faktor penghambatnya. Yang pertama, faktor fisik, yaitu faktor yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari luar partisipan. Yang kedua, faktor media, yaitu faktor linguistik dan non linguistik. Misalnya lagu, irama, tekanan pengucapan, isyarat, seperti gerak bagian tubuh. Yang ketiga, faktor psikologis, kondisi kejiwaan partisipan komunikasi, misalnya dalam keadaan marah, menangis, dan sakit. Yang keenam, konsep dasar berbicara. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal. Yang kedua, berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Yang ketiga, berbicara adalah ekspresi yang kreatif. Yang keempat, berbicara adalah tingkah laku. Yang kelima, berbicara ada tingkah laku yang dipelajari. Yang keenam, berbicara distimulasi oleh pengalaman. Yang ketujuh, berbicara untuk memperluas cakrawala. Yang kedelapan, keterampilan linguistik dan lingkungan. Yang kesembilan, berbicara adalah pancaran kepribadian. Untuk poin yang ketujuh, cara berbicara dengan baik dan benar. Yang pertama, amali dengan kalimat pembuka. Yang kedua, menatap lawan bicara. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang sopan. Yang keempat, ciptakan situasi yang santai. Yang kelima, hilangkan perasaan gugup. Yang keenam, usahakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, menggunakan intonasi yang jelas. Yang kedelapan, menggunakan nada tinggi. Jangan menggunakan nada tinggi. Yang kesembilan, jangan memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, berikan salam penutup. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.